Tentunya kita paham, Syekh Utsaimin mengatakan kepada kita, sesungguhnya tanda kejujuran kita di dalam kita berdoa dan tanda kekuatan kita di dalam kita berdoa terletak dalam beberapa indikator. Maka orang yang sering berdoa, sering meminta dengan permintaan yang sama, itu merupakan bagian dari kejujuran dia berdoa kepada Allah. Orang yang jujur di dalam dia berdoa adalah orang yang paling besar kemungkinan permintaannya dikabulkan oleh Allah. Makanya kalau ada orang sering meraba, kok tampaknya doa saya belum dikabulkan? Salah satu yang harus menjadi pertanyaan evaluasi untuk kita. Sesering apa kita mengetuk pintu langit di dalam kita berdoa? Karena tanda kejujuran kita di dalam berdoa yaitu adalah terus meminta dengan permintaan yang sama kepada Allah. Karena Allah itu zat yang sejatinya tidak tuli dan Allah merupakan zat yang Rahman, yang mana kasih sayangnya melebihi apapun kepada setiap orang yang senantiasa memohon kepada Allah. Makanya kalau kita berdoa hanya di waktu sempit tetapi lupa di waktu lapang, itu juga salah satu sebab kurang sakralnya dan kurang kuatnya doa kita kepada Allah. Ada orang berkata, saya ketika dalam kondisi sulit sudah berdoa, tetapi saya tidak merasa turun pertolongan Allah. Dijawab oleh para ulama. Mungkin kamu berdoanya ketika pada waktu sempit, tetapi kamu tidak berdoa di waktu lapang. Karena sesungguhnya doa di waktu lapang akan membantu proses terkabulnya doa kita di waktu sempit. Makanya kalau kita boleh mengevaluasi lembaran kehidupan kita, apa sih Pak yang kita khawatirkan? Tulis, doakan kepada Allah di waktu lapang. Maka ketika apa yang kita khawatirkan betul-betul terjadi menimpa kepada kita, maka sesungguhnya Allah akan membantu proses terkabulnya doa kita karena Allah melihat track recordnya kita berdoa bukan hanya di waktu sempit tetapi di waktu lapang. Allah itu kurang suka, bukan Allah benci, Allah itu kurang suka. Kalau ada seorang manusia di dalam berdoa hanya memilih di waktu sempit saja. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengatakan ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Kenali Allah, salah satunya berdoa. Kenali Allah di waktu lapangmu, maka Allah pasti akan mengenali kamu di waktu sempitmu. Dan itu yang menjadikan doa terkabulkan dengan mudah ketika dia senantiasa menjaga permintaannya dari apa yang dia khawatirkan kepada Allah di waktu lapang. Pada saat dia sempit, disitulah pertolongan Allah datang. Contoh real. Bapak khawatir terhadap anak-anak kita. Berbagai macam pemahaman berbahaya hari ini menjamur dan menjadi tren pada kehidupan anak muda. Homo misalkan. Bapak tahu sekarang homo di YouTube sudah dilakukan secara terang benderang. Dan tanpa rasa khawatir dan tanpa rasa ketakutan. Dan tidak ada perasaan risih yang melihatnya. 2 hari yang lalu saya dikirimi link atau 3 hari yang lalu saya dikirimi link Pak. Seorang jamaah yang betul-betul bersedih. Ada pasangan Indonesia, anak muda umur 20-an, mereka sudah kumpul kebo, bukan kumpul kebo itu, sudah kumpul monyet. Mungkin juga enggak monyet juga, karena sudah betul-betul laki-laki dengan laki-laki sudah ciuman. Mereka sudah tinggal di satu keluarga, di satu rumah. Yang satu posisinya sebagai istri, yang satu posisinya sebagai suami. Yang satu masak, yang satu makan, kemudian kerja, diciumin di atas tempat tidur. YouTube-nya pun tidak men-take down video tersebut. Yang membuat sedih, yang membuat miris, di situ ada ratusan komen. Dan di antara ratusan komen, hampir tidak saya jumpai yang melaknat ataupun yang membenci perbuatan itu. Tetapi semuanya justru sangat senang dengan postingan itu, menantikan setiap hari postingan itu, Pak. Ini kan Masya Allah. Ini baru homo. Belum lagi child free. Yaitu pemahaman ketika orang tidak pengen punya anak. Pemahaman orang tidak mau nikah. Sekarang pemahaman tren yang sedang diangkat ada seseorang yang tidak mau nikah karena ribet. Di mana-mana dia diundang di podcast. Menyampaikan tentang konsep hidupnya yang tidak mau nikah. Makanya saya pernah menjumpai salah satu pemuda yang tobat. Dia berkata, dulu saya berpikir, kenapa saya harus menikah? Kenapa saya kalau makan sate harus melihara kambing?
Masya Allah Pak, perhatikan narasinya. Kalau saya pengen makan sate, kenapa saya harus pelihara kambing? Artinya, kalau hanya untuk kebutuhan biologis, kenapa saya harus kawin? Dan itu sudah banyak. Maka ketika kita melihat, lalu menjadi kekhawatiran kita, berdoalah di waktu lapang Pak. Ketika anak kita masih kecil, ketika anak kita bertumbuh kembang, maka berdoalah kepada Allah supaya itu tidak menimpa kepada anak kita. Kalau tiba-tiba naudzubillah min dzalik, anak kita dikepung dengan lingkungan semacam itu, doa yang kita panjatkan di waktu lapang itu bekerja lebih keras daripada doa yang kita panjatkan di waktu sempit baru kita meminta kepada Allah. Kita khawatir jatuhnya bisnis kita yang mengakibatkan kita akan kesulitan di dalam menjaga kesyukuran kita kepada Allah. Doa ketika lapang. Maka doa yang dipanjatkan ketika waktu lapang itu menunjukkan kejujuran kita di dalam kita berdoa kepada Allah. Sekali lagi, kalau kita menjumpai ada orang berkeluh kesah, saya jatuh dalam titik nadir, tapi merasa tidak diberi pertolongan oleh Allah, maka sesungguhnya salah satu basic untuk dia evaluasi adalah karena mungkin dia berdoa di waktu sempit, di mana dia tidak mengenal Allah di waktu lapang. Itu yang akhirnya menjadikan seseorang susah mendapatkan istiqomah.